Jemaat yang terkasih dimanapun berada, puji syukur kita haturkan di hadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama, walaupun dengan melalui media online. Kami segenap majelis yang bertugas berharap kita semua dapat beribadah dengan hikmat, terkhusus bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali bergabung. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rika J. Arisakti. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadamu, dan keadilanku akan dinyatakan. Yesaya 56 ayat yang pertama menjadi nats pembimbing kita pada ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertai Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat, maka sekarang dengarkanlah olehmu berita anugerah pengampunan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, berkata demikian: Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
membaca bersama perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 21 hingga 26. Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Saya membaca bagian ayat yang angkanya ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca bagian ayat yang angkanya genap. Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelumnya mari kita teguhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini, di minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa ketika kami terbangun dari tidur kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Bahkan melalui ibadah minggu saat ini kami percaya kami semua diberi hati yang baru untuk semakin setia dan taat pada Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Saat ini anak-anak-Mu merendahkan hati dan hidup kami untuk datang menghadap hadirat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami baca dan renungkan bersama. Mari Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, di dalam kehidupan keluarga dan di rumah tangga, dalam ibadah hari ini, sehingga dengan urapan Roh-Mu yang kudus kami percaya Tuhan, umat-Mu saat ini yang beribadah hari minggu di rumah masing-masing tidak akan pernah kehilangan rasa sukacita, meskipun Tuhan tahu betapa rindunya kami umat-Mu untuk bisa beribadah di bait-Mu yang kudus. Tetapi biarlah melalui situasi seperti saat ini
kami tetap boleh beribadah, menyembah kehadiran Tuhan, untuk bersama-sama kami belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami. Bersabdalah ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami dari umat-Mu yang merindukan suara-Mu hadir mengisi hati dan kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang mengisahkan orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing memilih pusakanya untuk memiliki negeri, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para asyid-dewa. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Tetapi setiap kali mereka maju dengan tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sungguh, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Selamat hari Minggu, selamat pagi, Shalom Aleichem. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Mungkin itu adalah situasi yang dialami oleh generasi baru setelah Yosua dan angkatannya meninggal dunia. Generasi baru ini ternyata tidak lagi menjadi umat Israel yang setia dan menyembah Tuhan Allah Israel sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tergiur, tergoda oleh ilah-ilah sembahan orang Kanaan, yaitu Baal, dewa kesuburan yang selama ini dianggap mampu memberikan hasil tanah yang berlimpah, ternak, bahkan juga sanggup memberikan keturunan bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel generasi baru ini kemudian dikatakan dalam bacaan Alkitab kita saat ini, mereka mulai menyembah dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ketika mereka hidup bersama dengan bangsa-bangsa asing, ternyata umat Israel yang adalah contoh umat Allah yang seharusnya memberikan dampak yang positif bagi bangsa-bangsa sekitar, dalam kenyataannya ternyata mereka dikalahkan, dipengaruhi, bahkan mengikuti gaya hidup orang-orang Kanaan saat itu. Mereka saling kawin-mengawin antara satu dengan yang lain. Mereka percaya Allah Israel itu adalah Allah yang hebat di peperangan, tapi mereka juga percaya bahwa ilah dewa Baal yang disembah oleh orang Kanaan mampu memberikan apa yang menjadi keinginan mereka. Tentunya punya ternak yang banyak dan hasil tanah yang subur menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel generasi setelah Yosua itu meninggal, mereka tidak dibiarkan Allah begitu saja. Perbuatan yang menyakiti hati Tuhan ini membuat Tuhan tergerak untuk melakukan sesuatu tindakan yang membuat umat Tuhan ini kembali menjadi rancangan Tuhan Allah yang semula, yaitu menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang dikhususkan Tuhan, umat yang dikhususkan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Apa yang kemudian Allah lakukan, Bapak Saudara? Allah kemudian bangkit murkanya. Allah marah, lalu Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, ayat 14, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Artinya
jika kita membaca ayat yang ke-15, kita melihat kondisi umat Israel ketika mengalami hal yang menderita itu, hal yang menyakitkan itu. Allah membiarkan tangan mereka lemah sehingga mereka tidak mampu melawan musuh-musuh mereka. Dan ketika mereka sudah tidak mampu lagi, mereka pun merasa terdesak dan mereka baru mengingat Tuhan. Bapak Saudara, apa yang Allah kemudian lakukan ketika mendengar orang-orang Israel ini mulai terjepit? Mereka berseru kepada Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Saudara, kita melihat Allah tidak pernah membiarkan umatnya terus-menerus di dalam penderitaan karena dosanya. Allah kemudian membangkitkan, menghadirkan para hakim di tengah-tengah umat Israel, sehingga dengan munculnya hakim-hakim ini, mereka menjadi alat Tuhan untuk menegur, untuk menghajar, untuk mengingatkan. Bahkan para hakim ini ada di garis depan untuk melindungi dan juga untuk menjadi pembebas atas pergumulan umat Israel melawan musuh. Inilah cara Allah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gambaran umat Israel ini juga merupakan gambaran kita. Kita anak-anak yang bebal, kita anak-anak yang sering kali jatuh di dalam dosa, bahkan mendekati pencobaan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya dan caranya memberikan satu tindakan yang terkadang tidak pernah terpikirkan oleh kita manusia. Penderitaan, kesulitan seringkali dijadikan Allah sebagai cara yang mendatangkan efek jerah bagi umat yang dikasihinya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan dan penderitaan, masalah yang bertubi-tubi yang tak pernah selesai dalam kehidupan ini, mari kita melihat kembali akan kehidupan perjalanan kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Apakah kita betul-betul berjuang untuk tetap menjadi anak-anaknya yang taat dan setia padanya? Atau jangan-jangan kita seperti umat Israel generasi setelah Yosua yang mudah tergiur dan tergoda oleh orang-orang di sekitar yang tidak percaya dan menyembah pada Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran umat Israel yang juga lari dan mendua hati menyembah ilah-ilah lain juga menggambarkan kehidupan orang Kristen zaman now. Zaman sekarang kita percaya kepada Tuhan, tapi juga terkadang kita mendua hati, percaya bahkan mempercayakan diri kita pada baal-baal modern masa kini. Apa saja itu baal masa kini? Baal modern, teknologi salah satunya. Apalagi kekayaan, harta benda, orang-orang hebat. Kita merasa bahwa itu semua menjadi andalan keberhasilan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Padahal tidak. Teknologi, uang, harta benda, pendidikan,
posisi kita yang bagus, itu semua karena Tuhan yang memberikan. Mengapa kita menyembah berkat kalau kita punya sang sumber berkat? Kenapa kita mengandalkan berkat Tuhan, tetapi kita tidak mengandalkan sang sumber berkat itu sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh amat ironis kalau kita melihat dalam kenyataan hidup ini, banyak generasi muda saat ini tidak lagi hidup mengindahkan Tuhan. Mereka sudah mulai cuek dengan ibadah. Beberapa waktu yang lalu, belakangan ini tentunya, saya sebagai pendeta di GBIB, jemaat kita GBIB Batrahaya, seminggu ada 3 kali atau 4 kali ada pertemuan dengan anak-anak yang meminta sertifikat agama dari gereja. Tentu saja sebagai gereja, ya, kita pasti memberikan apa yang diminta, dibutuhkan oleh jemaat. Gereja tidak pernah menyulitkan kebutuhan jemaat. Sebisa mungkin gereja menjawab apa yang dibutuhkan dan diperlukan jemaat. Tetapi saya ingatkan kepada anak-anak yang datang untuk meminta sertifikat bahwa gereja yang penuh kasih dan melayani ini adalah milik Tuhan. Karena milik Tuhan, saya sebagai pendeta yang diutus melayani di tempat ini harus mempertanggungjawabkan apa yang akan gereja beri untuk kalian. Salah satunya bentuk pertanggungjawabannya adalah lewat percakapan pastoral, bicara soal firman Tuhan, tanya jawab, sharing, curhat dengan mereka, dengan saya berbagi sharing dengan mereka. Dan di antara anak-anak yang hadir saat itu, Bapak Ibu Saudara, ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang rajin beribadah, ada anak-anak yang bisa menjawab walaupun tidak secara tepat, tapi dia bisa menjelaskannya dengan baik, ya, menurut usia mereka masing-masing. Karena ada yang dari SD, SMP, ada yang dari SMP masuk ke SMA. Nah, dari percakapan itu sungguh sangat menyedihkan. Banyak di antara mereka ternyata tidak pernah ibadah tahunan, atau ya jarang ibadah tahunan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka jalani saat ini, yang penting mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap menjadi orang Kristen. Terus setelah saya telusuri siapa orang tuanya, siapa nama bapakmu, kamu sektor mana, wah sudah dapat ya polanya. Ternyata mereka-mereka yang tidak beribadah ini adalah mereka-mereka yang orang tuanya juga tidak beribadah, cuek sama ibadah, cuek sama Tuhan, cuek nggak mau berdoa. Dan hasilnya apa? Hasilnya anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga Bapak Ibu yang hadir ke saya, ya seperti itu. Mereka yang merasa bahwa menjadi orang Kristen itu gak spesial, menjadi orang Kristen itu gak ngaruh-ngaruh amat dalam kehidupan mereka. Saya sampaikan kepada mereka bahwa ketika mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah anak-anak yang spesial. Mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan yang juga menjadi berkat Tuhan bagi dunia. Kalau mereka merasa bahwa diri mereka tidak berarti, saat ini mereka salah. Diri mereka sangat berarti. Mereka adalah gambaran masa depan gereja kita, bahkan bangsa kita. Kalau mereka tidak diberikan pemahaman yang benar tentang jati diri sebagai anak-anak Tuhan, maka hancurlah sudah gereja kita, bahkan bangsa kita. Oleh karena itu, melalui renungan hari ini, saya mengajak kita sebagai orang tua
untuk sama-sama fokus dalam memberikan kehidupan yang benar buat anak-anak kita. Memberi makan, ya, tetapi juga memberi teladan adalah bagian makanan kehidupan bagi anak-anak kita. Teladan yang saudara beri dalam kehidupan keseharian merupakan satu bekal bagi generasi muda untuk bisa menjadi generasi muda yang penuh harapan, generasi muda yang mengasihi Tuhan, generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi muda yang senantiasa rindu untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain bahkan dunia. Saudara, ada satu keluarga yang cukup ternama di salah satu kota besar di Indonesia. Saya nggak sebut di mana. Orang-orang di kota besar itu tahu persis bahwa keluarga dengan marga atau dengan fam ini adalah keluarga yang hebat. Bapaknya adalah orang yang hebat, perusahaannya banyak. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu luar biasa. Sampai-sampai nama bapaknya menjadi nama sebuah gereja. Luar biasa kan? Tetapi apa yang terjadi? Setelah bapaknya meninggal, anak-anaknya yang masih hidup meneruskan apa yang bapaknya usahakan. Ternyata mereka tidak saling hidup damai satu dengan yang lain. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Mereka kemudian menghancurkan apa yang selama ini bapaknya sudah rintis, perusahaan-perusahaan, aset-aset dan lain sebagainya. Sekarang sudah sirna, tinggal nama yang menjadi kenangan. Ironis bukan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita menjadi alat Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita, sehingga mereka menjadi bukan hanya menjadi seseorang yang hebat di mata dunia, tetapi juga menjadi hebat di mata Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku yang tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segala. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama dengan umat di segala tempat dan waktu. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, bahkan dengan sikap kita yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita teguhkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang tak akan pernah tinggal diam
melihat anak-anaknya berjalan dalam kesesatan, bahkan terjerembab jauh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapa, sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, mengungkapkan rasa terima kasih kami, syukur hati kami dengan mempersembahkan hidup dan kehidupan kami lebih baik lagi. Dimanapun kami berada, baik di tengah kehidupan rumah tangga, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan pergaulan kami, pertemanan kami, persaudaraan kami, komunitas kami, dimanapun Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan kami. Ajar kami untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu datang beribadah kepada Tuhan, rindu membaca firman Tuhan, rindu untuk hidup bersekutu, membicarakan firman Tuhan bersama dengan keturunan kami, keluarga kami, anak cucu kami, suami kami, istri kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan pokok saja, tetapi kami juga hidup di dalam dan bersama dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kuatkanlah dan teguhkan kami. Ketika Tuhan melihat kami anak-anak-Mu mengeraskan hati, bahkan kemudian berlari meninggalkan Tuhan, tegurlah kami, hajarlah kami, berikan kami umat-Mu kepekaan untuk melihat teguran Tuhan dan hajaran Tuhan, sehingga pergumulan hidup apapun yang boleh kami alami, itu boleh menjadi cara kami menyadari Allah mau berbicara dengan kami, Allah bahkan mau mengubah kami, dan Allah mau memberkati kami melalui kehidupan yang kami jalani, bahkan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami umat-Mu yang pada saat ini sudah membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, pimpin dan sertai kami selalu Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin diindahkan oleh Tuhan. Di tengah kehidupan keluarga kami sebagai orang tua adalah rekan sekerja Allah. Bimbinglah setiap orang tua yang memiliki anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan bimbinglah kami keluarga yang saat ini belum mendapatkan anak-anak atau keturunan dalam kehidupan rumah tangga kami. Ajar kami untuk tetap juga boleh menjadi berkat, panutan yang baik, teladan yang baik bagi generasi muda, bagi penerus bangsa ini. Tolonglah kami Bapa, agar dalam kehidupan yang kami jalani kami tidak egois, kami tidak hidup untuk memuaskan diri kami saja, tetapi kami juga harus punya tanggung jawab pada generasi muda, pada keturunan kami, pada anak-anak cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berilah setiap orang tua hikmat, berkatilah perkataan dan kehidupan mereka, sehingga perkataan nasihat, teguran yang diberikan kepada anak boleh diterima oleh anak dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan kami sebagai anak-anak dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang tidak mengeraskan hati, anak-anak yang dengan rendah hati mau mendengarkan nasihat, bahkan juga omelan orang tua, sehingga dalam omelan orang tua kami sekalipun kami boleh melihat cara Tuhan yang penuh kasih juga menghampiri kehidupan anak-anak kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mendoakan agar kiranya orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, kerabat, saudara, teman dalam persekutuan, senantiasa hidup menjadi umat Allah yang takut, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Bapak, jemaat-Mu GPIB Batrahayat, Tuhan lawatlah kehidupan mereka masing-masing satu persatu, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga dan rumah tangga. Tuhan hampiri kehidupan mereka Bapak. Tuhan lihat apa yang menjadi pergumulan hidup mereka masing-masing. Umat-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan, merindukan kesembuhan. Umat-Mu yang saat ini bergumul dengan masalah yang tak terkatakan sampai hari ini. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau buka jalan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, sehingga apapun yang boleh digumuli
ditemui dan dihadapi oleh jemaat Tuhan. Penderitaan mampu mengubah mereka menjadi manusia baru. Bahkan kami yang semua bergumul dengan COVID-19 ini, dengan virus corona ini, ajar kami Bapa untuk melihat virus corona ini sebagai cara Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh menghargai kehidupan yang Tuhan beri, boleh menghargai nafas kehidupan yang Tuhan beri setiap hari. Tuhan, kami turut beban dan mendoakan mereka yang selama ini masih bergumul dengan sakit mereka di ruang isolasi. Tuhan, kami mengetahui apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu Tuhan, hibur dan rawatlah mereka. Berkati para medis yang merawat dan memberikan perhatian, bahkan support mental buat mereka yang di ruang isolasi, perawatan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan, terbebas dari COVID ini, tepat dan indah pada waktunya. Bagi kami yang masih diberikan kesehatan hingga saat ini, biarlah kami tidak tinggi hati. Kami boleh belajar untuk tetap menghargai kehidupan yang baru, new normal yang baru, sehingga hidup kami semakin hari semakin disehatkan di dalam Tuhan. Kami menghargai pemberian Tuhan melalui kesehatan badan kami, terlebih menghargai kesehatan rohani kami. Kami berdoa dan mendoakan untuk semua bentuk sukacita yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, jemaat Tuhan GKIB Badrahaya. Mereka yang ditambahkan usianya 1 tahun, pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Mereka yang diberikan berkat-berkat dalam kehidupan bersama dengan anak-anak yang boleh lulus sekolah dengan nilai yang baik, bahkan boleh mencapai tingkat pendidikan yang baru. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dengan doa dan sembahyang kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa dan sembahyang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 118 ayat pertama yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat tiang, dalam terangnya ada hidup, puji Dia samanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke